Genji, desa kuno berusia ratusan tahun. Bertengger tepat di atas bukit, pemukiman ini bak permata tersembunyi di tengah pangkuan alam yang hijau, menawarkan keindahan dengan balutan sejarah yang begitu kental. Inilah Genji, desa terpencil nan indah di Italia, berusia ratusan tahun. Genji merupakan sebuah desa terpencil di Italia yang menyimpan sejuta keindahan. Terletak persis di sebelah barat daya Sisilia, tepatnya 470 km dari kota Roma. Desa ini bukanlah kawasan pemukiman penduduk biasa, melainkan sebuah tempat bersejarah yang mendapatkan julukan The Most Beautiful Village in Italia. Genji terletak di lereng curam, 1000 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini termasuk desa kuno Italia dengan suguhan pemandangan alam yang begitu memukau. Lokasinya yang berada di sekitar area pegunungan membuatnya layak menjadi salah satu yang paling indah di Italia. Potret rumah-rumah yang terlihat bertumpuk berpadu dengan keindahan langit biru dan hamparan rerumputan hijau yang mengelilinginya. Ini adalah daya tarik utama desa Genji. Setiap sudut desa Genji banyak dipenuhi cerita sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masa lampau yang begitu kelam. Dulunya, kawasan ini merupakan benteng pertahanan dari berbagai kekuatan hebat seperti Romawi dan Bizantium. Genji juga pernah mengalami masa-masa damai saat periode Renaissance dan Norman. Jalan-jalan batu yang sempit diapit bangunan kuno yang menjulang tinggi menjadi saksi bisu tentang masa kejayaan Genji kala itu. Dahulu kala, tempat ini begitu disesaki banyak penduduk. Setidaknya ada sekitar 16.000 orang yang pernah tinggal di sini. Sebagai desa peninggalan kerajaan masa lampau, Genji banyak dikaitkan dengan kota Herbita dan Aegion yang berasal dari zaman Yunani kuno. Meski belum diketahui pasti kebenarannya, akan tetapi jejak kehadiran bangsa Yunani di desa ini dapat dibuktikan dengan penemuan situs di bawah biara Genji Vesio yang dilakukan penggalian oleh sejumlah ilmuwan arkeolog. Selama Perang Sisilia, desa Genji sempat mengalami kehancuran. Kemudian pada tahun 1300, desa Genji mulai dibangun kembali sebagai bagian dari wilayah Grasi. Selanjutnya, sekitar tahun 1625, desa ini diambil alih oleh keluarga Grafeo, yang mana 4 tahun setelahnya diangkat menjadi Pangeran Genji. Pada tahun 1677, gelar Pangeran Genji beralih ke Valguarnera, dan pada abad ke-18 adalah masa kejayaan desa Genji yang terkenal akan perkembangan budaya sastra dan arsitektur bangunan kaum bangsawannya. Setelah penyatuan Italia, desa ini menjadi pusat penindasan bagi sekumpulan perampok yang bertempat tinggal di sana. Tepatnya pada tahun 1926, desa Genji berubah menjadi salah satu lokasi penindasan paling keji yang diperuntukkan untuk segerombolan mafia di Italia. Ini adalah sarang bagi para mafia Italia yang menakutkan. Berbagai penjahat dan gangster pernah menjadikan Genji sebagai markas mereka, hingga akhirnya polisi dalam jumlah besar dikerahkan untuk menumpas mereka semua. Setelah bertahun-tahun berlalu,
Genji menjelma sebagai desa indah bersejarah, tempat magis dan sunyi di antara budaya, tradisi, dan pemandangan menakjubkan. Sekitar 6.900 penduduk mendiami rumah-rumah yang tersusun membentuk formasi mengikuti alur landai perbukitan. Tempat ini juga menjadi destinasi wisata yang cukup populer. Menyusuri lorong-lorong sempit bak labirin di jantung desa, pengunjung bisa melihat deretan rumah kuno yang berjejer rapi. Bangunan rumah-rumah tersebut membentuk sebuah pusat pemukiman yang cukup unik dengan fasilitas menara lonceng dan gereja. Tak ketinggalan, beberapa bangunan penting lainnya menjadi istana-istana kaum bangsawan. Dari semua bangunan yang ada, bangunan gereja yang paling banyak mencuri perhatian. Di sana berdiri gereja-gereja megah nan indah. Di antaranya ada gereja induk, gereja Santo Cataldo, gereja Roh Kudus, dan gereja Santo Paulus. Khusus di gereja induk, terdapat pajangan mumi yang diberi nama Fossa de Perini, atau kuburan para pemuka agama yang telah meninggal. Bangunan gereja induk terdiri dari 2 ruangan besar yang langsung terhubung ke ruang bawah tanah. Untuk sekarang ruang bawah tanah sudah ditutup. Pada masa lalu, ruangan tersebut sering digunakan untuk area pemakaman. Tepat di bagian zona internal ruang bawah tanah, pengunjung bisa melihat alat pengering yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan dan mengeringkan tubuh mayat. Seluruh proses pengawetan mayat di gereja induk dilakukan secara alami. Pertama-tama, kepala mayat dipisahkan dari tubuhnya, lalu diolesi lilin dan digantung menggunakan tongkat khusus agar bisa berdiri tegak bersama anggota tubuh lainnya. Setelah semua proses pengawetan selesai, mayat-mayat tadi akan dikenakan pakaian lengkap khas seorang pemimpin agama. Tubuh bagian atas ditutupi pakaian putih dan bagian bawah mengenakan celana hitam. Sebagai pelengkap, ditambahkan pula aksesoris topi hitam dan selendang. Keberadaan mayat-mayat tadi secara tidak langsung mengingatkan manusia bahwa dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Setiap yang bernyawa pastilah suatu saat nanti akan dihampiri kematian. Sebelum masuk ke bagian ruang bawah tanah, pengunjung akan disambut sebuah papan yang bertuliskan, "The living ones go down to visit dead before the dead falls over to visit you. It is always good to prevent the fate." Kalimat ini tujuannya tidak lain sebagai pengingat agar manusia lebih dekat kepada Tuhannya. Selain bagian tengah ruang bawah tanah, masih ada lagi satu ruangan lainnya. Ada sebuah aula khusus yang menampilkan gambar dan lukisan dinding dari tahun 1735. Di sisi lain aula, terpajang sekumpulan mumi dengan posisi berdiri, layaknya orang hidup. Singkatnya, Genji merupakan sebuah desa dengan suguhan yang begitu luar biasa. Meninggalkan masa kelamnya kala itu, Genji menjelma menjadi pemukiman yang begitu indah dan damai. Hal yang menandakan sesuatu yang buruk pun akan dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Dan Genji menjadi contoh nyata yang menggambarkan itu semua.